Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azanallahu wa iyyakum. Dalam beramal, dalam melakukan amal soleh, tentu kita berharap apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Ya, sudah banyak tenaga, pikiran, waktu yang sudah kita lakukan. Kalau ternyata sia-sia di sisi Allah, tentu ini kerugian bagi pelakunya. Nah, tentunya kita ingin tahu apa saja syarat diterimanya amal soleh seorang muslim, seorang manusia. Nah, jamaah sekalian, para ulama menyebutkan ada 3 syarat diterimanya amal soleh. 3 syarat pokok, yaitu syurutu qabulil ibadah. Syarat-syarat diterimanya ibadah adalah yaitu al-iman wal ikhlas wal ittiba. 3. Al-iman itu beriman kepada Allah, orang tersebut mukmin. Yang kedua, amal itu dilakukan secara ikhlas. Yang ketiga, ittiba, yaitu mengikuti SOP, tata cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqbal ibadat ta'abid, tidak diterima ibadah seorang hamba la yu'minu billah, di mana hamba itu tidak beriman kepada Allah. Demikian para ulama kita mengajarkan. Fal ibadatu bila iman mardudah, maka ibadah tanpa keimanan, tanpa keyakinan itu ibadah yang tertolak. Oleh karena itu ketika ada orang non-Islam, walaupun dia ikut sholat, dia ikut haji, dia ikut bayar zakat misalnya, ya, itu menjadi hal yang sia-sia. Baginya tidak ada nilai apapun, karena saat dia melakukannya bukan didasari iman kepada Allah. Dia belum percaya Allah sebagai Rabb-nya, sebagai ilahnya. Dia belum mempercayai Rasulullah sebagai utusan Allah. Dia belum percaya kepada Al-Quran. Ya, semua standar menjadi seorang mukmin, standar atau syarat sebagai muslim, dia belum melakukan. Maka kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, ya, itu tidak diterima. Ya, Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amal wa ja'alnahu haba'an manthura. Di akhirat nanti akan kami pertontonkan rapot-rapot amal soleh mereka, dan kami jadikan amal mereka bagaikan debu yang berterbangan. Ini tentang amal yang dilakukan oleh orang kafir, bahwasanya ya kekafiran mereka membuat amal-amal mereka di dunia walaupun nampaknya soleh dalam kacamata kita, itu tidak akan diterima. Ya, walaupun dalam pergaulan sehari-hari bersama kaum muslimin, ya kita menyikapi dia sebagai orang baik. Ya, misal ada non muslim, dia ikut bantuin kita, ya, bahkan mereka ada yang ikut membantu jihad kita misalnya. Dia nyumbang kubah masjid, dia nyumbang batu bata, nggak ada masalah. Ya, para ulama kita seperti misalnya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada masalah orang kafir zimmi memberikan bantuan untuk pembangunan masjid misalnya, kita terima. Nah, hanya saja bagi si pelakunya hal itu sia-sia, tidak ada manfaat akhirat. Karena apa? Karena syarat amal yang pertama yaitu iman dia belum ada. Ya. Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun." Nah, ini yang penting. Siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dan dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang tersebut, ya, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Jadi syarat amal soleh itu adalah iman. Ya, syarat amal soleh diterima itu adalah iman. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu wal ikhlas. Ya, bidunihi la tuqbal al ibadah. Tanpa keikhlasan pun juga ibadah tidak akan diterima. Ya, hal ini jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum, sebagaimana yang disebutkan ya dalam firman Allah surat Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah hendak menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi bukan yang paling banyak amalnya. Kalau yang paling banyak amalnya tuaan yang menang nanti. Ya, tapi Allah bilang yang paling baik amalnya. Nah, siapakah yang paling baik amalnya? Imam Fudail bin Iyad, ya, beliau salah satu ulama di generasi tabi'ut tabi'in, ya, seangkatan dengan Imam Malik, Sufyan bin Uyainah. Ya, beliau mengatakan tentang ayat tadi, innal amala
idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amal soleh, kalaupun amalnya itu benar tetapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Amalnya benar, apa? Salat, zakat, haji, nuntut ilmu, berbakti sama orang tua, tetapi di hatinya tidak ada keikhlasan, maka kata beliau lam yuqbal, tidak akan diterima. Ya, kebalikannya wa idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Jika amalnya sudah ikhlas, ikhlasnya sudah, tetapi prakteknya tidak benar, lam yuqbal, juga tidak akan diterima. Hatta yakun khalisan wa shawaban, sampai amal itu ikhlas dan benar. Kapankah ikhlas? Ayakuna lillah, ketika amal itu karena Allah, mencari ridha Allah, bukan yang lainnya. Dan kapankah benar? Ayakuna ala sunnah, itu ketika amal itu di atas sunnah. Nah, keterangan Imam Fudail bin Iyad ini itu langsung merangkum dua syarat sebenarnya, yaitu syarat ikhlas dan syarat ittiba, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika ada seorang imam masjid, dia sholat dengan bacaan yang bagus, luar biasa hafalannya, membuat decak kagum jamaahnya, tapi ternyata tujuan dia seperti itu memang untuk memunculkan decak kagum tadi. Tujuan dia adalah supaya dipuji oleh banyak orang. Apalagi jika di belakang makmumnya itu, di belakang dirinya itu ada makmum, yaitu mertuanya sendiri. Wah, dia akan pilih tuh surat-surat yang jarang orang hafal, surat-surat yang jarang dipakai oleh orang. Ya anggaplah juz 15, juz 16 kan orang jarang pakai tuh. Begitu sholat, ya mertuanya seneng, ya Allah ini mantu saya hebat banget, apa yang dia baca barusan itu, baru dengar saya. Nah, ternyata memang itu targetnya, supaya dipuji oleh orang, supaya muncul decak kagum. Maka yang seperti ini, mohon maaf, betapapun bagus sholatnya, bacaannya dan seterusnya, dia tidak diterima, karena dia sedang menduakan Allah dalam tujuan sholatnya. Tentunya ini bukan hanya sholat, tapi yang lain. Sedekah, supaya namanya tercatat di deretan nama-nama orang yang bersedekah. Haji, supaya begitu pulang, ya dia semata-mata dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Ya, walaupun sesuatu yang otomatis ya, ketika ada orang berbuat baik, biasanya orang akan memujinya. Yang penting jangan sampai itu menjadi target atau fokus. Fokus kita tetap lillahi ta'ala. Adapun kemudian jika muncul pujian segala macam, ya kita anggap itu bonus di dunia yang Allah segerakan. Namun jangan sampai itu menjadi target pertama, karena khawatir itu menjadi sebab-sebab terhapusnya amal soleh kita. Adapun yang dimaksud dengan ittiba, yaitu mengikuti sunnah Rasul, kita berupaya agar amal soleh kita apapun mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam sholatnya, dalam zakatnya, dalam puasanya, dalam ibadah-ibadah ritual yang lainnya. Namun demikian, memang ada hal-hal di mana terjadi perdebatan para ulama ya tentang aktivitas-aktivitas tertentu yang mana Rasulullah Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Apakah lantas perbuatan itu terlarang dan tidak dianggap sebuah amal soleh? Itu wilayah debatable para ulama. Ya, saya ambil contoh misalnya, apakah tidak dikatakan sebuah bid'ah, ya, atau di luar tereksitasi dari sunnah Nabi, ya, ketika ada seseorang yang melakukan misalnya maulid Nabi, atau misalnya Isra Mi'raj, dan yang semisal itu. Ya, ini memang menjadi pro kontra ya di antara para ulama kita, seperti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Mereka mengatakan ini tidak dikatakan perbuatan yang sesuai sunnah, mereka menolaknya. Sementara para ulama yang lain seperti Imam Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti, ya, bahkan Imam Suyuti membuat kitab khusus berjudul ya Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Ya, tujuan yang baik di balik acara maulid, di balik peristiwa atau peringatan maulid, di mana mereka Ibnu Hajar, Imam As-Suyuti mengatakan muludan itu adalah bid'ah hasanah menurut mereka. Ini ada dua pandangan ya para ulama, apakah itu masuk kategori telah keluar dari makna al-ittiba ataukah itu tetap masuk koridor ittiba, karena itu bagian dari mencintai atau ekspresi cara mencintai Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan dalam masalah cara mengekspresikan itu, ya dianggap oleh sebagian ulama tidak ada aturan baku. Mau dengan cara sholawat silakan, mau dengan cara melakukan ya aktivitas ibadah yang Rasulullah wariskan ya silakan.
Ya, mau dengan cara berkumpul berjamaah kita baca Quran, ya sambil mengingat sejarah kelahiran Rasulullah, ya kemudian masyarakat menamakan itu acara Maulid dan seterusnya. Ini hal-hal yang diperdebatkan sudah belasan abad lamanya. Nah, sikap kita dalam masalah itu adalah ya sebagaimana perbedaan fikih yang lainnya, ya kita toleran. Nah, jemaah sekalian, inilah 3 hal yang menjadi syarat utama diterimanya amal soleh, yaitu iman, ikhlas, dan ittiba. Semoga bermanfaat. Hadanallah wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.